Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah dan pelayanan kita pada sore hari ini. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di ruangan ini, yang bisa mengikuti ibadah ini secara virtual, siaran langsung, siaran tunda maupun yang pertama kali. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore, selamat beribadah, selamat menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian nomor 9 dari buku nyanyian Pesalo, Gembala Manis Selalu Kuturut. Nomor 9 dari buku nyanyian Pesalo. Selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembala manis selalu kuturut. Sudah jemaat sama-sama kita berdiri. Gembala manis selalu kuturut, tak pernah ditinggalkannya.
Gembala manis selalu kuturut. Gembala manis selalu kuturut. Tak pernah dombanya ditinggalkannya. Alam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang Kau berikan bagi kami sekalian ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan sebagai bangsa kafir mendapatkan suatu kesempatan untuk memperoleh keselamatan bagi kami ya Tuhan. Kami yang tadinya tidak pernah memiliki janji apapun Tuhan. Oh, tetapi lewat kemurahan-Mu Engkau berkorban bagi kami. Engkau telah menebus kehidupan kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Oh, menghapuskan segala cacat celah kami, segala dosa dan kesalahan kami. Kami yang tadinya tidak ubahnya anjing dan babi, saat ini Tuhan, oh diubah, dibaharui menjadi domba-domba gembalaan-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan bisa tergembala, bisa masuk dalam rencana dan kemurahan-Mu Tuhan, rencana-Mu yang agung Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan bagi jiwa kami. Oleh karena itu kami bersyukur ke hadapan Kau Tuhan. Kami rindu memuja dan mengagungkan pribadi-Mu lewat ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan pada kesempatan sore hari ini. Dan kami mengundang pribadi-Mu sebagai imam besar agung kami, beracara di tengah-tengah kami, memimpin ibadah dan pelayanan ini, memberkati kehidupan kami, memerciki kami kembali dengan percikan darah-Mu untuk penyucian kehidupan kami sekalian, dan juga mengurapi kami dengan urapan yang kuat daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan mengganggu, menghalang, merintangi, kami tolak, kami usir semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami pelayan-pelayan-Mu untuk bisa melayani pribadi, melayani sidang jemaat semua juga. Alat-alat yang kami pergunakan juga dalam zaman tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami memulaikan ibadah dan pelayanan kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjut memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian nomor 33 dari buku nyanyian Pesalum. Nomor 33 dari buku nyanyian Pesalum. Kesukaan surga. Kesukaan surga Yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mungkin kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Mari saya semua kita berdiri. Kesukaan surga Yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga yang dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia
tidak memiliki kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memiliki kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Puji Tuhan, kita boleh merasakan kesukaan yang dari surga pada kesempatan sore hari ini, sehingga hati kita penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut lagi pujian kita dengan pujian masih dari buku nyanyian Pesalo nomor 15. Nomor 15, ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa Yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Kau siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang panjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, serahkan semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita sekalian. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan menyanyikan sebuah pujian dari buku nyanyian tambahan nomor 89. Buku nyanyian tambahan nomor 89. Tetap setia. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup
mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari sama-sama kita berdiri. seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kami untuk bisa setia kepadamu, setia di kandang penggembalaan Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan bagi kami lewat firman yang dibuka rahasianya. Mujizat Tuhan dinyatakan, kasih setia Tuhan dicurahkan. Mohon belas kasih-Mu dan urapilah kami semua melalui hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan jelas murni Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Biar firman Roh Kudus dan kasih Tuhan malam ini sungguh-sungguh adalah tangan Tuhan sendiri yang diulurkan bagi kami Tuhan. Engkaulah yang dapat menuntun, membimbing, mengangkat keadaan hidup kami Tuhan. Datang pada kemuliaan yang semakin besar, mengangkat pelayanan kami, hamba-hamba-Mu Tuhan di akhir zaman. Seperti yang Tuhan janjikan, masuk dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih, mohon kemurahan. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan baik yang ikuti ibadah secara langsung maupun secara virtual dimanapun berada, untuk mampu mendengar firman sungguh-sungguh sampai kami bisa melakukan firman-Mu. Petang ini sepatah kata firman saja, jika kami terima, kami yakin sungguh-sungguh kami lakukan, ada kuasa Tuhan di dalamnya, melakukan keajaiban bagi kami, menghapus semua kemustahilan Tuhan. Oh, yakinkan kami akan firman, yakinnya Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa setan, iblis lewat roh jahat, najis, roh ngantuk, keras hati, main-main, roh tidak percayakan firman, kurang ajar, durhaka dan lain-lain, kami usir pergi semua dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, seluruh sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang dapat mengikuti kebaktian ini secara langsung di tempat ini maupun secara virtual dimanapun Bapak Ibu berada, maupun yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini bersama istri, saya sampaikan bagi kita semua salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan firman penggembalaan dalam pengajaran kitab Wahyu pasalnya yang ke-16. Wahyu pasalnya yang ke-16, masih ayat 17 sampai 21, namun kita masih berada di ayat 17-18. Ini adalah penumpahan cawan murka Allah Bapa yang ke-7. Penumpahan cawan murka Allah Bapa yang ke-7. Jadi, atau hitungan yang ke-21 dari rangkaian hukuman Allah Tritunggal atas bumi dan langit dan segala isinya.
Maka itulah disebut kiamat yang mematikan, sangat mengerikan. Kiamat yang mematikan sangat mengerikan dan ditakuti oleh seluruh insan di dunia ini. Ya, tetapi bagi kehidupan yang percaya kepada Tuhan Yesus, peristiwa itu adalah peristiwa kelepasan akhir bagi gereja. Ya, sama dengan waktu orang Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir. Jadi pada malam itu Mesir ditulahi dengan 10 tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Semua meratap. Satu negara Mesir itu meratap, menangis, meratap. Karena tidak ada rumah orang Mesir yang tidak mengalami kematian anak sulung. Termasuk kematian anak sulung hewan, anak sulung ternak, anak sulung hewan, mati semua. Sehingga malam itu terdengar ratapan yang hebat di negara Mesir. Nah, sementara Mesir itu bayangan dunia, sementara dunia meratap, sementara itu juga gereja Tuhan, orang Israel dilepaskan oleh Tuhan. Nanti saat dunia hancur, dalam satu gemuruh yang sangat dahsyat, maka gereja Tuhan telah disiapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Di mana di sana hanya terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-13. Tuhan menolong kita semua. Baik, ayat 17, ayat 18. Mari, Wahyu 16, 17, 18. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya malaikat ke angkasa. Yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya. Sudah terlaksana. Ini kata ini sudah diterangkan berkali-kali ya. Sudah terlaksana. Yang positif itu di Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga di kayu salib. Tuhan berkata, sudah selesai. Aku haus, lalu dikasih minum air anggur asam bercampur empedu. Nah, kemudian dia selesai, kemudian dia berteriak, sudah selesai. Artinya karya penebusan Tuhan terhadap manusia berdosa di keempat penjuru bumi lewat pengorbanan Kristus di kayu salib sudah selesai, sudah sempurna, sudah selesai, sudah sempurna. Jadi malam ini kita kembali memastikan diri, memastikan nikah kita, buah nikah kita telah berada di dalam penebusan lewat korban Kristus di Golgota. Kita sudah harus memastikan diri, memastikan diri kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Posisi kita orang yang sudah diselamatkan dan hari ini sedang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ini ulang-ulang disampaikan untuk mengingatkan kita semua. Jadi kita bukan lagi orang baru cari-cari selamat, bukan. Sudah selamat, tapi sudah sedang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 sampai 15 itu ya, dengan takut dan gentar. Kenapa demikian? Karena keselamatan yang kita terima kalau tidak dikerjakan bisa lepas dari hidup kita. Bisa lepas dari hidup kita. Banyak orang yang sudah diselamatkan lewat pengorbanan Kristus karena tidak mengerjakan keselamatan, tidak bertobat, tidak tergembala. Akhirnya seperti Lukas pasal 5 itu, ayat 1 sampai seterusnya itu. Di Lukas pasal 5 ada peristiwa Yesus setelah berkhotbah, Yesus naik di perahu Simon, perahu Petrus, lalu menyuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tadinya di pantai, lalu bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu Tuhan perintahkan, tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu. Lalu ditebarkan jala dan kemudian mereka menarik sejumlah besar ikan. Ikan itu jiwa. Ikan itu jiwa. Nah, dikatakan di sana
Jala mereka hampir koyak. Bahaya, sudah diselamatkan tapi tidak tergembala. Bagaikan ikan yang ditangkap dengan jala tapi jalanya koyak. Nah, ikan jiwa kembali nyemplung ke lautan danau tadi. Lautan danau atau lautan dunia sekarang. Banyak. Dulu bagaimana? Dulu melayani. Saya dulu pelayan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Tidak lagi ya, sudah menyemplung ke dalam lautan dunia. Nah, begitu. Dia berenang bebas, tidak mau atau sudah tidak mau digembalakan lagi. Berenang bebas di lautan dunia. Banyak yang terhilang. Di Maranda kemarin saya sampaikan di luar khotbah karena setelah ibadah saya masih ditahan di rumah pastori. Jemaat-jemaat bertanya firman Tuhan, banyak hal yang ditanyakan. Mereka bilang, sungguh-sungguh Om, kalau begini rasanya lebih banyak yang kami terima daripada tadi di ibadah. Karena kalau di ibadah tidak bisa bertanya, kalau di sini boleh bertanya. Baik. Saya bilang Ibrani pasal 5 itu adalah pasal peringatan supaya kita jangan murtad. Itu. Jangan murtad, meninggalkan firman kabar mempelai. Dengan alasan apapun. Sehingga kalaupun bisa kembali, tidak mungkin dikatakan, tidak mungkin dibaharui sedemikian rupa seperti semula. Tidak mungkin. Itu firman Tuhan. Kecuali hanya orang yang dapat kemurahan. Kecuali. Sehingga hidupnya, kalau tidak dapat kemurahan, hidupnya masih kelihatan tergembala. Tetapi tidak memiliki roh mempelai. Tidak seperti dulu. Kalau dia level hamba Tuhan. Berkhianat, murtad terhadap firman pengajaran kabar mempelai, lalu balik lagi. Mungkin dia bisa khotbah, tapi suasana mempelai sudah hilang. Tidak mungkin dibaharui sedemikian rupa. Tidak mungkin. Atau kita baca ayatnya, Ibrani pasalnya yang kelima. Kita temukan ya ayatnya ya. Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-11. Ayatnya, ayatnya Ibrani 6 ya, Ibrani 6 ayat 4 langsung. Ibrani 6 ayat 4. Ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Ya, sudah mengecap karunia surgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus, berkarunia karunia Roh Kudus. Bukan orang sembarangan ini. Dan yang mengecap firman yang baik firman kabar mempelai. Firman yang baik itu firman pengajaran kabar mempelai. Firman pengajaran kabar mempelai dalam terang tabernakel. Itu firman yang baik dari Allah. Dan karunia dunia yang akan datang. Karunia dunia yang akan datang. Terus namun yang murtad lagi. Nah, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Ya, sebab mereka menyalibkan lagi Allah bagi diri mereka, ya, dan menghinanya di muka umum. Itu bisa begini, orang berkata begini, bisa disamakan begini. Yesus, ayo turun lagi ke dunia, mati lagi disalib buat saya lagi sekarang. Padahal Yesus hanya sekali mati, dikorbankan di atas kayu salib, sesudah itu tidak, dia harus hidup dan bangkit, hidup dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, dan kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Tidak ada hubungannya dengan dosa, tidak ada lagi hubungannya, tetapi akan menghukum setiap orang yang menolak percaya kepadanya. Jadi jangan main-main. Jangan murtad. Tuh, murtad karena apa? Kalau orang muda murtad karena menikah. Ini banyak itu. Murtad karena menikah, tinggalkan penggembala firman Tuhan, firman pengajaran karena apa? Karena menikah, karena pekerjaan, karena keluarga, macam-macam alasan. Ya, dan tidak mungkin dibaharui. Keadaannya, mari teruskan ayatnya yang ke-7. Seperti tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, ya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, ya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, itu tanah yang mendapat
siraman hujan, hujan firman, pengajaran, hujan kemurahan. Tapi yang ditumbuhkan semak duri. Semak duri, rumput duri itu di Markus 4 sama dengan duri kutukan, hidup terkutuk. Sama dengan menghasilkan kehidupan yang terkutuk. Permisi, tidak enak disebut ini ya, itu semak duri. Terus Tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk. Nah, yang itu betul. berakhir Yang dengan berakhir pembakaran. dengan pembakaran. Jangan main-main. Sebab itu pastikan hidup kita sudah berada pada sudah selesai yang pertama, di mana Yesus telah menyelesaikan. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pastikan ya, hidup kita sudah berada di dalam penebusan oleh kuat kuasa korban Kristus. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, sudah selesai. Yang kedua, sudah terlaksana. Yaitu hukuman Tuhan atas langit dan bumi. Itu dilaksanakan sempurna. Sudah selesai. Itu nanti. Sekarang kita pelajari arti yang rohani. Mari ayatnya yang ke-18. Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat 18. Mari. Maka memancarlah kilat Ya. dan menderulah Memancarlah bunyi guru, kilat dan menderulah guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu Hebatnya gempa bumi itu. Ada 3 suka di sini. Awal peristiwa penumpahan cawan murka Allah terjadi 3 dulu ayatnya yang ke-17, 18 ya. Yaitu kilat guru gempa. Kilat guru gempa. Kilat guru gempa. Secara jasmani ya terserah Tuhan nanti. Tapi kita butuh yang sekarang kilat guru gempa yang rohani. Kita membutuhkan kilat guru gempa yang rohani. Kita butuh. Kalau nanti hukuman terserah Tuhan karena kita sudah tidak di sana. Amin. Kita tidak di sana. Sudah kita tidak di sana. Tuhan telah siapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Namun arti rohaninya buat kita hari ini, kita butuh kilat guru dan gempa. Kita butuh kilat guru dan gempa. Secara umum, kilat menunjuk pembukaan firman kabar mempelai untuk menyucikan mata hati kita. Guru itu guru kuatnya, kerasnya penyucian untuk menyucikan pendengaran kita. Pendengar, telinga rohani. Sama dengan iman ya. Iman timbul dari pendengaran. Menyucikan pendengaran. Sama dengan iman. Jadi 2 indera ini. Mata dan telinga. Langsung ditangkap lewat kilat dan guru. Lewat kilat dan guru. Pembukaan firman kabar mempelai. Ya, puji Tuhan. Kalau kita membaca Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22, di sana dominan dengan 2 indera ini. Aku melihat, aku mendengar. Kemudian aku melihat dan sesudah itu aku mendengar dia berkata. Aku melihat, aku mendengar, aku melihat, aku mendengar. Dan sesudah itu aku melihat, sesudah itu aku mendengar, melihat. Pokoknya begitu. Sampai di pasal 20. Jarang sekali Yohanes disuruh berkata-kata. Ada tapi jarang. Jarang. Percakapan itu jarang. Yang terjadi aku melihat, aku mendengar, aku melihat. Ini akhir zaman. Kitab Wahyu itu kitab akhir zaman. Jadi di akhir zaman sekarang, Tuhan mau mempertajam pandangan dan pendengaran rohani kita. Tuhan mau mempertajam, memperjelas pandangan dan pendengaran secara rohani. Gempa itu kegoncang, kegerakan. Terjadi kegerakan, kegoncangan secara rohani, kegerakan itu. Kegerakan. Kalau gempa bumi hancur. Nanti terserah Tuhan. Tapi yang rohani, gempa itu kegoncangan, kegerakan. Artinya 2, yang positif dan negatif. Akibat menolak pembukaan firman kabar mempelai, kalau menolak terjadi kegoncangan yang negatif. Terjadi, nanti diterangkan, saya terangkan global dulu ya. Terjadi kegoncangan yang negatif.
Goncang, apa-apanya goncang. Terutama yang rohani yang goncang. Tidak tahan menghadapi keadaan dunia akhir zaman. Goncang dia. Dunia sudah goncang secara jasmani. Orang Kristen ikut bergoncang. Nah itu. Nah, tapi bagi yang menerima, goncang itu kegerakan. Oh, sudah goncang, ya ayo bergerak. Nah, kalau gempa lari tinggalkan itu, tinggalkan tempat tinggal rumah. Sekarang kalau digerakkan, ayo kegerakan Roh Kudus hujan akhir, bergerak, amin, bergerak, ayo gerak. Semoga kita bisa nanti diterangkan. Sekarang masih kilat dulu ya, kilat, masih kilat dulu. Kilat sama dengan pembukaan firman kabar mempelai. Matius 24 ayat 27. Tidak apa-apa dibaca ulang ya. Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27. Kilat nih ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ada kilat itu ya. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ya, kedatangan anak manusia. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Jadi kilat ini menunjuk pembukaan firman kabar mempelai. Untuk menyucikan mata rohani kita. Untuk menyucikan mata rohani kita. Sehingga kita jadi orang Kristen hamba Tuhan yang tidak buta rohani. Tidak buta rohani. Ya, Efesus 1 ayat 16 sampai 19. 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 Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Terus dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang. 18. Menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tercelik mata batin, tercelik. Jadi jemaat, jadi terutama hamba Tuhan. Menjadi jemaat dan hamba Tuhan terutama. Yang tercelik mata rohani itu cahaya kilat. Sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang tidak duniawi. Tidak ke duniawi, pandangan duniawi ini. Segala sesuatu diukur dengan perkara duniawi. Ada nasihat dulu orang tua, kami gembala sidang. Jadi manusia itu jangan ambisi satu. Bahaya kalau belum, jangan ambisi itu. Ambisi apa saja itu beliau sesudah saya ditegur, kamu saya lihat macam-macam ya, kalau masih ada botak ini jangan macam-macam begitu. Setelah itu dinasihati, jangan ambisi itu. Jangan ambisi, tenang, menanti dengan sabar saat pengangkatan dari Tuhan. Jangan ambisi. Ya, kalau di dunia politik silakan, tapi di dalam yang rohani tidak boleh ambisi. Itu. Yang kedua jangan sombong, itu. Jangan merasa. Itu nasihatnya gembala, jangan merasa. Yang ketiga yang tidak kalah penting, jaga kesucian. Itu, jaga kesucian. Jadi jangan ambisi, jangan sombong, jaga kesucian. Nah, kalau tiga ini kamu jaga, nanti ada saatnya Tuhan akan mengangkat keadaan hidupmu, rohanimu, pelayananmu itu diangkat oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Di Efesus pasal 1 ini mata hati kita dicelikkan, diterangi lewat wahyu, ilham, firman yang dibukakan sampai ayat 23, ayat 23, ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Nah ini kalau sudah celik mata rohani, melihat ayat 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah itu kalau mata kita celik yang rohani, ya mata rohani celik lewat firman kabar mempelai, kita itu tahu
Untuk apa saya tergembala, mengapa saya tergembala, sesudah saya tergembala mau dibawa kemana, itu kita tahu. Untuk mencapai ayat 22 dan 23. Di mana Yesus sebagai kepala akan menyatu dengan gerejanya sebagai tubuhnya, sebagai mempelai wanita yang sempurna, wanita Tuhan yang sempurna. Itu pandangan kita, pandangan mempelai. Tadi kalau murtad kehilangan pandangan mempelai, kehilangan suasana mempelai. Sedih sekali kalau ada yang murtad justru di zaman akhir ini. Sungguh-sungguh tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur itu. Malah murtad. Nah, tinggalkan itu, meraju, tinggalkan penggembalaan, tinggalkan ibadah pelayanan, tinggalkan firman kabar mempelai. Kalau dinasihati, oh saya biar di rumah, jangan pikir saya diam-diam, saya berdoa juga, baca firman, baca Alkitab. Saya pernah dikasih begitu, langsung saya permisi pulang. Saya besuk seseorang lalu, jangan pikir saya tidak ibadah, di rumah jangan-jangan saya lebih banyak berdoa daripada oh iya, kalau begitu saya permisi pulang. Sudah ada gunanya. Sudah ada gunanya. Tujuannya maksud saya mau nasihati. Gitu. Tapi karena begitu tidak ibadah-ibadah ya sebagai gembala kan. Kok kenapa tiba-tiba dia padam di satu keluarga ini. Saya datangi itu. Bagaimana? Jangan begini pertama. Jangan merasa ya sombong rohani. Saya biar tidak ibadah tahu saya di rumah nih. Berdoa juga, baca firman. Jangan-jangan saya lebih banyak doa daripada Oh ya kalau gitu Pak saya permisi, sudah tidak level saya, ayo saya permisi sudah. Sampai hari ini tidak kembali, sudah dipanggil menghadap, sampai tidak kembali, sampai mati tidak kembali. Sungguh-sungguh bahaya, sungguh-sungguh bahaya. Waktu gembala saya mendengar peristiwa itu, gembala saya menangis, oh Tuhan ampuni. Karena beliau yang sempat membaptis kekasih ini, beliau yang baptis. Nah, puji Tuhan, tapi begitulah. Jadi ini pelajaran untuk kita semua. Justru saat-saat menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, firman kabar mempelai dibuka seperti cahaya kilat, terang dan cepat untuk mencelikkan, menerangi perhatian atau pandangan rohani kita. Hasilnya kita tidak berpandangan daging. Kita tidak berpandangan daging seperti manusia di zaman Nuh. Tidak berpandangan daging seperti manusia di zaman Nuh dan manusia di zaman Lot. Manusia di zaman Nuh dan manusia di zaman Lot. Nah, mari, Kejadian pasalnya yang ke-6. Langsung ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga mulai. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ketiga mulai. Silakan. Berfirmanlah Tuhan. Ya, rohku tidak selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, karena manusia itu adalah daging. Darah daging, manusia itu adalah daging adanya. Ya, puji Tuhan. Ayat 1, 2, dan 3 begitu ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, ini anak perempuan. Terus anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ya, terus berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun. Langsung dibaca seterusnya. Jadi tidak memandang daging. Manusia zaman Nuh ini hidup dalam pandangan daging. Nah, hidup dalam pandangan daging. Sehingga dosa mereka disebut dalam Lukas 17 itu ya, ayat 26. Dosa mereka dosa makan minum dan kawin mengkawinkan. Dosa makan minum dan kawin mengkawinkan. Sama seperti di zaman Lot di kota Sodom Gomora. Mereka makan minum kawin mengkawinkan. Menanam, membeli, membangun, membeli, menjual, jual beli itu.
di Lukas 17 ayat 26 sampai 32. Nanti kita baca sebentar ya. Baik, saya terangkan dulu yang Kejadian pasal 6. Jadi kalau mata kita telah dicelikkan, dicuci bersih lewat penampilan firman kabar mempelai seperti cahaya kilat yang terang dan cepat itu, terang tajam dan cepat itu. Maka hasilnya kita nomor satu, hasilnya kita menjadi hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak buta rohani. Artinya berpandangan daging. Tidak berpandangan duniawi, tidak berpandangan daging. Tidak berpandangan duniawi, tidak berpandangan daging. Seperti manusia di zaman Nuh itu. Itu anak-anak Allah, sekarang yang rohani. Dulu anak-anak Allah, orang-orang suci di zaman Nuh itu ada orang-orang suci. Nah, sekarang artinya Roma 8 ayatnya yang ke-14. Sekarang anak-anak Allah itu Roma 8 ayat 14. Kalau dulu yang jasmani itu, mereka kawin sesuka hatinya, anak-anak Allah kawin sesuka itu orang yang rohani. Orang yang rohani, tapi berpandangan daging. Melahirkan raksasa. Melahirkan raksasa. Nah, Roma 8:14, semua orang sekarang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Itu yang sekarang yang rohani. Jadi setiap orang yang penuh Roh Kudus meningkat dipimpin Roh Kudus, meningkat dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan anak Allah. Ya, tinggal kita periksa petang ini. Roh Kudus memenuhi kita, memimpin dan menguasai kita atau tidak. Itu ya. Jadi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, lanjutkan. Dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Hati-hati, dijaga ini. Supaya tidak merosot dan berpandangan daging. Memandang daging. Memandang daging. Perkara daging itu dosa. Perkara daging itu dosa. Daging dengan nafsunya. Daging dengan keinginannya. Daging dengan segala tuntutannya. Sehingga kehilangan pandangan yang rohani. Sudah habis. Habis. Kata 1 Korintus 2 ayat 14 sudah habis. Coba baca 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Habis sudah. Habis ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita ya. Menilai segala sesuatu secara rohani. Secara contoh ya. Waktu kena pencobaan. Nah, kalau pandangan daging, kena pencobaan dipandang dengan pandangan daging. Nah, kita menuduh. Satu, Tuhan, Tuhan ini kejam ini. Masa saya sudah ibadah terus kena pencobaan begini, kena gagal begini. Wah, kecewa saya. Nah, begitu kalau. Nah, lalu yang kedua cari kambing hitam. Saya ini begini, kalau bukan karena dia yang bikin saya begini nih. Saya ditipu, menuduh ditipu. Nah, tapi kalau pandangannya rohani, terima kasih. Pasti semua peristiwa ini ada maksud Tuhan. Amin. Waktu kami ditipu mentah-mentah, waktu kami ditipu mentah-mentah kami suami istri. Ya, ada juga yang memang yang melihatnya justru yang emosi marah. Tapi saya bilang sama istri saya, tenang, sebab tidak ada peristiwa yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada peristiwa yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau ini terjadi memang diizinkan Tuhan, kata saya. Pasti ada maksud Tuhan di dalam itu pandangan yang rohani. Pandangan yang rohani. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Misalkan mengutuki supaya celaka, mengutuki atau membalas dengan segala yang jahat. Enggak. Bersyukur, terima kasih. Hidup cuma sekali, tapi diizinkan untuk mengalami semacam ini. Ini pelajaran. Kalau pandangan daging, ngamuk sungguh. Ngamuk, saya juga bisa ngamuk loh.
Biar godek-godek begini ngamuk bisa. Bisa, betul ini. Bisa juga dengan kata-kata saya. Cuma entah bagaimana kalau berhadapan kemudian kata-kata saya melunak. Bahkan lupa kalau ada kesalahannya dia. Nah, lupa kalau dia punya kesalahan sama saya sudah lupa. Saya mau ngomong yang itu kok enggak sampai. Setelah dia pulang baru dikasih tahu. Dulu dia begitu juga dulu. Oh iya ya, kok enggak dikatakan tadi? Oh berarti tidak diizinkan Tuhan. Kalau pandangan daging, kamu ingat dulu. Oh, diungkit-ungkit itu. Sehingga tidak dapat berkat. Di jemaat Semirna, Wahyu pasal 2 ayat 9-10, Tuhan berkata, beberapa orang di antaramu akan kena pencobaan. Mari, Wahyu 2 ayat 9-10, nanti kita kembali ke Kejadian 6 ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Harus. Jemaat Smyrna sekalipun ada kelemahannya, tetapi punya pandangan rohani yang baik, jernih. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Berarti Tuhan tahu. Tuhan tahu peristiwa tersebut. Amin. Apa? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Oh, dilemparkan iblis tidak sama dilemparkan manusia loh. Iblis kalau melemparkan ini betul-betul sampai remuk dibikin ya. Ayo. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ndaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya pencobaan kesusahan 10 hari, artinya setiap persoalan ada durasinya. Pernah kita mendengar ungkapan badai pasti berlalu. Pertama dia datang kencang, wah semua diporak-porandakan. Tapi kemudian seiring waktu dia melemah, hilang. Sama sekali teduh. Nah ini di sini yang akan kelihatan nanti ya. Waktu badai itu mengamuk, apa yang kita pegang? Apa yang kita pegang? Pegang firman pengajaran yang benar atau melepaskannya? Sehingga begitu pencobaan atau badai reda, Tuhan temukan kita ternyata tidak berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Kita gagal. Ya, sehingga harus kena pencobaan lagi supaya bisa naik kelas. Kena ujian pencobaan. Jadi setiap pencobaan ini kalau punya pandangan rohani, kita tahu ada masanya, ada durasinya. Badai pasti berlalu, suatu waktu badai pasti berlalu. Begitu. Di dalam banyak peristiwa, saudaraku, dalam pelayanan kami, saya selalu tampil kasih tenang istri dan anak-anak. Istri dan waktu Anda pengerja dengan pengerja, tenang. Dengan jemaat, tenang. Tolong tidak bereaksi apapun, tolong. Nantikan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena di Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 10. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Di situ ada kata Tuhan membiarkan. Kamu lapar itu, Tuhan membiarkan. Nah, ini kalau diterima dengan pandangan daging ini, kejamnya Tuhan. Saya kira seperti Naaman, saya kira saya datang di sini sang nabi pegang-pegang kusta saya langsung sembuh. Cuma disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Suruh membenamkan diri 7 kali. Sungai di Damsik sana lebih bagus daripada di Israel ini. Dia gusar, dia pulang. Sangkanya begitu, ini pandangan daging. Saya kira Tuhan datang langsung seperti murid-murid menghadapi badai. Diam, tenang. Ternyata kita nyaris mati. Saya pernah bersaksi di sini ya. Kami dulu di tahun 1981 di Kabalo, satu keluarga nyaris punah. Sakit malaria, sakit tipes. Kami berempat berarti. Berlima. Saya dengan adik 2 orang tua. Semua sakit. Tidak ada yang melihat kami, menengok. Gembala tidak.
Apalagi jemaat tidak, tetangga tidak tahu. Kalau kami sakit hampir mati, sudah ndak ada makanan yang dimakan, tinggal minum-minum air. Saling menghibur, bapak saya bilang, sakit kamu nak? Sakit pak. Ya sudah nanti pasti sembuh. Nah, cari-cari bawang merah barangkali mau dibuat apa. Ya karena ndak ada ya berdoa saja, ayo kita berdoa. Itu di daerah itu, karena daerah banyak sapi kawan di tahun itu. Itu kalau kami tidur itu pakai kelambu begitu, pakai jaring. Itu kalau pagi itu di sudut-sudut jaring itu nyamuk itu banyak sekali sudah kenyang-kenyang itu. Entah dari mana dia masuk itu. Padahal waktu sebelum tidur kami kebas-kebas, pasang sabut dibakar karena tidak mampu beli obat nyamuk, anti nyamuk. Nah, lalu kemudian ditutup dan kami tidur. Kok bisa pagi-pagi itu banyak sekali nyamuk. Makanya kena malaria, hampir punah, hampir habis keluarga. Satu keluarga hampir habis. Tapi saat itu di tengah-tengah penderitaan itu, waktu dini hari, saya cari bapak saya kok enggak ada. Ternyata bapak saya sembahyang. Sesudah sembahyang dia pelan-pelan dia mengambil dayung, mengambil pancing subuh-subuh itu. Dia ke pantai untuk mancing. Karena dia pikir wah ini kalau saya tidak bertindak mati, anak istriku mati ini. Itu, saya ingat itu, pengalaman itu. Beliau pergi mancing sendiri. Dan puji Tuhan, pulang sekitar jam 10 siang. Wow, nalemba, pikul ikan. Banyak dapat ikan. Walaupun tidak laku dijual, tapi banyak. Tertolonglah kami, makan ikan. Orang sementara sakit jadi sembuh. Tapi sebelum itu ibu saya itu pergi ke belakang pastori, ke belakang rumah. Itu ada lemon kecil-kecil itu namanya lemon cuy. Itu diambil satu, diiris terus dicelup di garam begitu dengan cabai sedikit terus kan. Kok enak, saya pingin dikasih. Nah, terbit selera makan sudah terbit selera, tapi tidak ada yang dimakan. Nah itu tadi bapak saya datang bawa ikan. Rasanya mendapatkan roti kehidupan. Dan di situ bapakku bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan saya, sekeluarga kami, saya mau jadi hamba Tuhan full. Saya mau jadi hamba Tuhan full. Nah betul dipulihkan Tuhan. Dan betul jadi hamba Tuhan. Sekarang saya anaknya jadi hamba Tuhan. Ini pengalaman. Seandainya waktu itu, karena sebelum itu bapakku ini, kalau sudah merasa susah di Sulawesi, dia ingat orang yang menipu dia. Atau dia bilang sama kami anak-anaknya, sama istri, Kak saya ini kerja begini tidak berhasil, kerja begitu tidak berhasil. Kapan saya mati kira-kira ya? Supaya saya tidak lihat kamu menderita. Itu udah stres. Atau jangan-jangan di tulangku ini ada salah satu, 2 tulangnya orang miskin menyelusup di sini. Sampai tidak bisa naik ekonomi. Susah. Saya mendengar waktu itu, aduh kecewa betul. Oh iya kalau gitu kami ini orang miskin. Sungguh ini, sungguh. Tapi itu didikan itu sekolah Tuhan. Seandainya pandangan itu tidak disucikan, tetap berpandangan daging, maka so pasti. Untuk apa lagi ikut Yesus? Dulu di luar Yesus, punya ini, lebih baik kembali. Lebih baik kembali. Sama Bapak Abraham toh, setelah tinggalkan Kanaan, tinggalkan Ur Kasdim, maaf. Disebut di kitab Ibrani, kalau mau pulang masih bisa. Seandainya di tanah Kanaan ada apa-apa. Tapi Bapak Abraham tidak pernah kembali. Bahkan untuk mencarikan jodoh anaknya yang bernama Ishak. Hambanya disumpah. Kamu harus cari di kampung halaman saya untuk istri anakku. Bawa perempuan itu ke sini. Tapi bagaimana Tuhan kalau perempuan itu tidak mau, bolehkah Tuanku Ishak hamba bawa? Tidak boleh, awas, tidak boleh. Jangan kamu bawa anakku ke sana. Kalau tidak mau perempuan itu berarti lepas sumpahmu daripadaku. Tidak mau. Seandainya pandangan daging tetap dipertahankan, kami pulang kembali, pulang ke negeri yang lama, pulang ke hidup yang lama, tapi tidak. Dan itu pelajaran hidup hingga sekarang. Tuhan tolong kita. Dulu waktu melayani juga diizinkan Tuhan. Menghadapi banyak macam-macam masalah. Tidak bisa diceritakan satu persatu. Bahkan nyaris gulung tikar juga, nyaris.
Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Bertahan sampai petang ini, bertahan. Sebab Tuhan sudah sedang menyucikan pandangan rohani kami. Sehingga 2 Korintus 4:18 kami tidak memandang apa yang kelihatan, yang bersifat sementara. Tapi kami memandang yang tak kelihatan, yang tidak kasat oleh mata, yang bersifat kekal. Ulangan 8:1-2 mulai diizinkan. Tuhan mengizinkan. Ayo Ulangan 8 mulai ayat 1. Mulai ayatnya yang ke-1. Ulangan 8, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Terus. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, Ya. dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Ya. nenek moyangmu. Ya, atau Ingatlah- langsung ya ingatlah akan seluruh kepada seluruh perjalanan yang perjalanan kau yang kau lakukan atas kehendak kehendak Tuhan. Itu berjalan di padang gurun bukan padang gurun kehendak selama Musa, 40 tapi tahun. sebentar. Berjalan di padang gurun bukan kehendak Musa, tapi kehendak Tuhan. Sekarang menghadapi kesulitan pencobaan dalam penggembalaan bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Ayo, atas Di padang kehendak gurun Tuhan. selama 40 tahun Ya. ini dengan maksud merendahkan hatimu Dengan maksud merendahkan hatimu, dan mencobai engkau ya, untuk mengetahui mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah yakni engkau apakah engkau berpegang pada perintahnya perintahnya atau tidak. atau tidak. Jadi waktu badai mengamuk tadi di Wahyu 2 ayat 10, itu kesusahan selama 10 hari. Waktu badai mengamuk, kita tetap pegang janji Tuhan bahwa tiada peristiwa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pegang saja janji Tuhan. Begitu badai itu melemah dan reda, Tuhan dapati kita tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Tetap pegang teguh janji Tuhan. Padahal badai mengamuk, orang sudah bilang mati dia sekarang. Hancur dia sekarang. Sudah saatnya kita akan tepuk tangan melihat dia. Hancur nanti dia. Ternyata tidak. Ternyata badai reda dan tangan Tuhan mengangkat keadaan kita. Bisa bilang amin? Tuhan tolong kita semua. Yuk lanjutkan ayatnya yang ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Kok kejamnya Tuhan ini kepada orang Israel, membiarkan. Kok kejamnya, kok kejamnya Yesus ini. Kok dibiarkan berseru-seru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolongmu. Iya, kalau kami, coba Om rasakan jadi seperti kami. Kalau masih bisa menyanyi. Dikira ini main-main. Ya, terus ayo. Dan memberi engkau makan mana. Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak yang kau tidak kau kenal. kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ya, artinya diberi makan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang dianggap asing. Apa itu? Mana? Untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau mata batin kita sudah tercelik, punya pandangan rohani, tidak berpandangan daging, sehingga waktu diizinkan menghadapi pencobaan, masalah, pencobaan badai, tetap berpandangan rohani, tetap yakin Tuhan pasti menolong, pasti ada maksud Tuhan. Dan ini tidak jadi sekaligus, tidak jadi, tapi sedikit dibentuk, sedikit tahap demi tahap dibentuk sampai terbentuk sempurna, Contohnya di dalam tabernakel pelita emas itu, contohnya itu yang paling gampang dilihat pelita emas. Terbuat dari sepotong emas, sudah bagus, sudah emas, sudah mahal. Tapi masih berupa batangan. Nah, perlu dipanaskan, ditempa, digembleng, ditempa. Bukan cuma sekali pukul, ribuan kali.
Mulai dari tingkatan keras, tang. Kalau sudah mulai terbentuk, pelan, sampai terbentuk kelopak tombol kembang, menyerupai bunga badam. Indah sekali. Begitu, puji Tuhan. Saya lalu berdoa kepada Tuhan, semoga Bapak Ibu dengan segera diizinkan mengalami pencobaan atau kena percikan darah. Cuma tuh jangan om. Iya, ini penyucian terakhir. Penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Itu penyucian terakhir, puncak. Yang pertama disucikan lewat firman Roh Kudus dan kasih Tuhan, pembukaan firman. Lalu ditingkatkan, disucikan lewat menderita. Diizinkan menderita karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan, karena nama Tuhan, karena pengajaran, karena ibadah, karena melayani, diizinkan Tuhan menderita. Puji Tuhan. Supaya kita tahu rasanya bagaimana Kristus yang menderita itu kena percikan darah. Jadi di tabut perjanjian itu, di ruangan Maha Suci, tabut itu dipercik dengan darah. Pada Imamat pasal 16 ayat 1 dan seterusnya itu pada hari raya pendamaian. Jadi imam besar masuk ke ruangan Maha Suci, satu membawa darah lembu jantan muda. Dia masuk ke dalam ruangan Maha Suci dengan pakaian serba lenan putih. Lalu membawa bokor dan juga ada ukupan di bawah. Bokor darah tadi dipercikkan dengan ujung jarinya ke atas tutup tabut 7 kali. Artinya tutup tabut itu Yesus. Artinya Yesus sudah menderita dan sengsara sampai mati di kayu salib untuk sidangnya. Lalu yang kedua, dia percik di depan tabut. Itu ya, ada di depan tabut 7 kali. Tidak kena tabutnya, tabut itu gereja, mempelai. Kalau ditutupnya kena 7 kali. Cus. Kalau yang kedua di depan tabut tidak kena. Artinya kita harus mengambil bukan kalau mau, harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sesuai. Jadi tidak semua kita mampu mengambil bagian, yaitu lewat sengsara karena Tuhan. Sengsara karena jadi hamba Tuhan yang menabiskan diri. Sengsara jadi jemaat yang tekun dalam 3 macam ibadah. Aduh, sengsara. Dari dulu saya lihat dari dulu sebelum saya mengalami penyucian. Kalau pulang begitu saya dari sini pulang. Lihat baru pulang terus ikut ibadah, tuh sakit. Kasihan sekali gitu. Kasihan orang tua. Sudah lanjut usia, ya sudah lanjut usia lah. Sudah oma. Kasihan, capek. Betul Pak, betul. Tiap kali saya, kasihan. Tapi setelah dapat firman di Tanah Toraja, saya tertegun. Jangan kita komentar apapun, apalagi yang negatif, jangan. Orang yang menumpahkan minyak narwastu harum, apa kamu yang komentar? Itu, jadi setelah itu ya sudah, saya paling, Tuhan tolong kasih kuat, kasih sehat, kasih sehat. Supaya tetap setia dalam penggembalaan. Itu kena percikan darah. Saya bersama istri berapa kali di berkendaraan. Lelah sekali. Tapi istri saya bukan mancing ya, dia nyanyi. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Harta itu Yesus. Langsung saya menepi. Kami berdua menyembah. Terjadi urapan. Wah Tuhan terima kasih. Hilang betul ngantuknya. Capeknya hilang. Lanjut. Kadang-kadang dia suara 2, saya suara 1. Nyanyi di mobil. Ya begitu. Itu banyak kali begitu. Sudah. Ciri khasnya suara 2. Saya suara 1. Nyanyi kita. Mengalami suasana. Sekalipun menderita kena percikan darah. Tetapi jangan lupa, waktu dipercik darah itu ada ukupan yang terbakar. Asapnya memenuhi hadirat Tuhan.
itu doa penyembahan. Ada doa penyembahan. Di situ rahasianya, kekuatan, kemampuan ajaib yang kita terima dari Tuhan lewat doa menyembah Tuhan, mengucap syukur. Oh, terima kasih, syukur saya masih hidup, diizinkan kena percikan darah. Syukur. Karena sudah berpandangan rohani, sudah berpandangan rohani. Sudah, justru bersyukur. Oh, terima kasih, ini toh maksudnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggal ditunggu berkatnya itu. Karena pelajaran yang saya terima di Ulangan pasal 8 ini, pencobaan yang diizinkan Tuhan datang itu tadi ya, aku membiarkan kamu. Itu berguna nomor 1, untuk menguji kesungguh-sungguhan saya. Jadi Tuhan biarkan saya menghadapi masalah, seakan-akan dibiarkan, gitu, seakan-akan dibiarkan. Itu loh, kalau Bapak Ibu ingat, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa artinya? Allahku, Allahku. Ini begini, mengapa engkau tinggalkan aku? Saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak di surga tidak sanggup melepaskan Yesus dari kayu salib? Sangat sanggup. Sangat sanggup. Tapi seolah-olah dia palingkan wajahnya. Harus tuntas sampai mati. Sampai mati. Tetapi setelah mati dia bangkit. Kemuliaannya lebih hebat. Dia mengalahkan maut. Dosa diampuni, ditebus. Dia naik di surga. Dia duduk di tempat yang maha tinggi. Dan dia akan datang kembali kedua kali. Sebagai raja di atas segala raja. Kalau dia tidak pernah mati, tidak ada gelar raja segala raja. Itu jadi dia Bapa memalingkan wajahnya. Secara manusia dia berteriak, Eloi, kenapa tinggalkan saya, Allahku? Dalam masa-masa pencobaan yang diizinkan Tuhan, kita berdoa berseru, Yesus tolong, kok belum dijawab, maunya daging ini lebih cepat, lebih baik, begitu ya, lebih cepat, lebih baik. Lebih baik. Kenapa lama-lama ditolong? Di Yesaya 30 ayat 15 itu sampai 16. Itu. Coba boleh baca itu, Yesaya 30 15 16. Nah, dengan bertobat dan sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, itu bertobat saja. Kalau ada masalah terjadi, oh ini karena dosa saya, terima kasih. Ya bertobat saja. Tapi kalau, enggak, saya rasanya enggak buat apa-apa ini. Berarti saya izin Tuhan. Nah, apa? Terus, dan dalam tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu. Nah, sudah, kalau sudah menyadari, ini saya izin Tuhan. Tenang dan percaya. Tenang. Artinya, tenang dalam doa, tenang. 1 Petrus 4 ya. Hendaklah, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang, supaya bisa berdoa. Nah, jadi tenang, dan di 1 Petrus 4 itu ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah 4 ayat 7 kalau aku tidak salah. Boleh dibaca dulu sebentar. Betul, kesudahan segala 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, sudah, dalam pencobaan kan cenderung panik tuh. Telepon sana, gimana? Padahal saya izin Tuhan. Tenang, diam, tenang. Supaya bisa berdoa menyembah seperti ukupan yang terbakar tadi. Sementara percikan darah di atas tutup tabut perjanjian dan di depan tabut perjanjian, ukupan. Supaya kita bisa haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih. Jika ini terjadi karena kesalahan saya, ampunilah saya Tuhan, ampunilah saya. Suami, istri, dan anak-anak kami, ampunilah Tuhan. Tapi kalau ini saya izin Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau punya maksud dan tujuan yang terindah dalam hidup kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Hasilnya. Kita kembali ke Yesaya 30 tadi, ayatnya yang ke-15. Sudah disuruh tinggal diam, ayo. Dengan bertobat dan tinggal diam terletak kekuatanmu. Ulangi,
ayat 30. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Yang kedua, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, sudah. Tapi kamu enggan. Nah, disuruh tenang, enggan. Ayo lanjut. Tetapi kamu enggan. Nah, kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Nah, kami mau naik kuda. Kuda itu kekuatan dunia, daging juga. Kami mau gunakan ini kekuatan pandai, kekuatan uang, dan mau lari cepat supaya cepat selesai ini masalah. Maka kamu akan lari dan lenyap, katamu pula. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini jalan daging ini. Jalan dunia, jalan daging. Dalam pencobaan cari jalan dunia. Cari jalan daging, cari jalan dunia. Nah begitu. Sepintas kelihatannya selesai. Nah ini saya mau ceritakan kesaksian saya. Suatu waktu kami dapat masalah, diizinkan dapat masalah dalam pelayanan. Ya begitulah percikan darah. Ya. Lalu karena masalah ini bersifat diketahui oleh orang, sampai ke telinga salah seorang rekan hamba Tuhan. Sudah Pak Cici, nanti saya bantu. Kita lapor saja ke Polsek atau sampai ke Polres nanti. Biar tahu rasa dia. Bisakah begitu? Bisa. Kemudian saya ada kenalan. Saya pulang kok mengiyakan. Iya ya. Tapi di jalan Tuhan tegur. Balik lagi saya. Waktu itu masih berkendaraan sepeda motor saya lagi. Saya bilang enggak usah. Jangan tak biasa itu orang begitu. Itu disebut orang kurang ajar itu. Supaya dia tahu rasa. Enggak. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya cuma minta satu saja, boleh? Apa? Doakan. Saya berlutut di situ, doakan saya. Untung saya belum sampai di rumah. Roh Kudus bicara. Jalan daging itu. Memang kalau menurut daging masuk akal. Ini sudah pelanggaran hak atau privasi orang lain ini. Bisa dituntut. Tapi kemudian tidak. Saya datangi teman saya itu dan saya bilang jangan. Tidak usah, cukup terima kasih banyak. Doakan saya. Sudah selesai. Kemudian saya pulang menunggu jawaban Tuhan. Betul, dijawab oleh Tuhan. Betul, orang yang bikin susah itu. Betul, dijawab Tuhan. Tapi memang lama dijawab Tuhan. Tapi hasilnya spektakuler, hebat. Itu kalau jalan dari Tuhan. Semua berjalan indah pada waktunya. Itu indah pada waktunya Tuhan. Saya tidak membenci. Saya tidak ngapa-ngapain. Dan akhirnya jadi baik sekali. Dengan saya. Jadi baik sekali. Puji Tuhan. Coba kalau saya hadapi dengan daging waktu itu. Sampai sekarang pasti akan benci kepada saya. Akhirnya saya punya pengalaman berikutnya. Ada sidang jemaat yang sudah lama rumahnya itu dibobol maling. Pada jam-jam ibadah itu, terutama jam-jam ibadah. Dia sudah pelajari. Suatu waktu kami sementara ibadah, studi ya waktu itu ya. Atau hari Minggu pagi kami sementara ibadah. Anak yang punya rumah ini mau cari sesuatu itu ke rumahnya. Waktu dia buka, loh, ada orang. Nah, entah bagaimana ceritanya itu, terus ya si orang tuanya keluar dan ributlah waktu itu suasana karena ketangkep tangan. Ada yang mukul, ada yang apa, tapi saya bilang jangan dipukul. Singkat ceritanya dijebloskanlah dia ke sel di Polsek, di sel. Lalu datang sama saya, bagaimana Om? Saya bilang ampuni saja, cabut itu laporan, ampuni saja. Tapi enggak usah tapi, ampuni saja. Betul. Apa pertimbangannya Om? Begini, kalau kamu ampuni, karena kamu ini punya usaha, punya kendaraan suatu waktu, orang ini banyak temannya loh, ini banyak jaringannya orang ini. Nanti kamu naik kendaraan di mana, kemana, dia lempar kamu atau dia celakakan gimana? Yang kamu tidak tahu, misalkan dia sabotase atau apa. Tapi kalau kamu ampuni, itu membuat hatinya damai. Terus cabut.
Wah, sudah betul. Dia ikuti saran gembala, dia pergi ke kepala kepolisian waktu itu, cabut perkara. Heran juga polisi. Dan dia peluk, dia bilang, saya sudah maafkan kamu, pokoknya jangan ulang lagi ya. Sampai sekarang orangnya tidak pernah muncul di Paralu dan ketemu di mana-mana jadi baik. Coba kalau di penjara karena diampuni, itu sampai keluar katanya air mata ke polisi-polisi itu. Baru sekarang korban memeluk pelaku dan memaafkannya. Malah dia minta maaf, sudah sempat membiarkan orang memukuli dia. Malah minta maaf. Akhirnya hari itu juga dikeluarkan dan dia senang, berterima kasih dan jadi teman baik. Dan sampai sekarang tidak lagi nyambangi pada lembaran. Berapa rumah jemaat itu? Dia pandai orang itu. Kalau ada tumpukan uang di lemari begitu, diikat karet, dia tidak ambil semua, dia ambil 2 atau 1 lembar. Karena banyak tumpukan, dia ambil satu-satu. Jadi waktu di store di bank, dihitung kok kurang. Ya akhirnya ya begitu, karena dipikir salah hitung pertama begitu. Padahal itu pelakunya. Sudah lama. Nah ini ya, jadi kita belajar. Sampai punya pandangan yang rohani, yaitu kita memandang yang pertama tadi tidak berpandangan daging, yang kedua pandangan yang rohani adalah sampai memandang Yesus Kristus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1:29. Ini pandangan Yohanes Pembaptis terhadap pribadi Yesus. Ya, keesokan harinya, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, padahal waktu itu Yesus wujudnya manusia, betul ya? Betul ya? Waktu Nabi Yohanes melihat Yesus lewat itu wujudnya manusia. Tapi dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Orang banyak di situ, ada mungkin yang bilang, mana anak dombanya kok? Yang mana itu? Loh orang itu. Nabi Yohanes punya pandangan yang tercelik bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lebih lanjut di pasal 3 itu ayat 29. Yesus sampai dilihat oleh Yohanes Pembaptis sebagai mempelai laki-laki. Betul ya? Yang empunya mempelai. Coba, ya ini. Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 3, kesaksian Yohanes. Ini ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Nah, dan tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Terus? Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Itu. Pertama dia lihat Yesus sebagai anak domba. Karena mata batinnya sudah tercelik. Sampai meningkat melihat Yesus sebagai mempelai laki-laki. Begitu bahagia dia. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki yang dekat dengan dia bahagia. Ayatnya yang ke-30 langsung ya. Ia harus makin besar. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Dia harus makin besar. Jadi artinya bagi kita sekarang, mata tercelik melihat Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Artinya bagi kita melihat Yesus sebagai anak domba, artinya kita sudah mengalami kuasa penebusan darah anak domba Allah. Sudah. Berarti mata kita sudah tercelik. Oh, terima kasih darah Yesus, darah anak domba yang tiada bercacat celah. Lebih mahal dari emas perak, tiada taranya. Lebih daripada emas perak dan seterusnya. 1 Petrus 1:18-19. Lebih dari semua. Kita dapat melihat darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus, untuk memperdamaikan kita. Untuk menebus, untuk memperdamaikan kita. Sehingga kita selamat. Puji Tuhan. Itu melihat Yesus sebagai anak domba. 2,
2 atau 2 ya 2B tadi 2A melihat Yesus sebagai domba. Kita mengalami penuh 2B karena anak domba itu kaitannya dengan penggembalaan. Anak domba itu kaitannya dengan penggembalaan yang sempurna. Jadi kalau kita melihat Yesus anak domba, kita harus ada dalam sistem penggembalaan Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 17. Nah, mari kita lihat Wahyu. Ini anak domba yang sama ya. Anak domba yang sama yang dilihat oleh Nabi Yohanes sekarang dilihat oleh Rasul Yohanes. Mari. Ayat 17. Atau Sebab dari ayat anak 16 boleh. 16 dulu. 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Terus 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Anak domba yang dilihat Nabi Yohanes dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dialah yang akan menggembalakan kita. Jadi tadi sudah ditebus sudah. Tidak cukup sampai sudah ditebus, tidak cukup. Lanjutkan sampai hidup dalam sistem penggembalaan hingga penggembalaan sempurna. Berlalu ya, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, terus dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ternyata hidup kita masih ditandai dengan banyak air mata. Air mata yang positif. Air mata yang positif. Saat mendengar kabar mempelai dibuka. Bisa hancur hati. Bisa hancur hati, terharu, bisa hancur hati, dan insaf, bisa hancur hati dan insaf. Saya sudah pernah jelaskan pelajaran air mata ya, sudah pernah dijelaskan. Rasanya kalau kita sudah biasa menyembah dengan mencucurkan air, bukan cengeng ini. Makanya saya bilang sama Oma nanti kalau dioperasi, kalau menyembah jangan menangis kalau 1-2 hari baru operasi usahakan, haleluya Tuhan, haleluya. Ya tapi kalau Tuhan yang kehendak, apa mau dikata, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Tapi ya itu, pasti nanti dibilang sama dokter, jangan menangis, jangan batuk, jangan bersin. Nah, tapi karena belum, kapan katanya rencananya? Selasa, tetap didoakan. Tenang. Kalau bisa menyembah sampai hancur hati, maka Tuhan tahu bahasa air mata kita. Saya punya pengalaman banyak kalau ini. Terutama mendoakan jemaat. Sudah tidak bisa kata-kata sudah. Tinggal cucuran air mata. Yesus. Tadi pagi saya khotbah tentang mengasihi saudara-saudara. Orang yang tidak mengasihi saudara itu berada di dalam kegelapan dan maut. Gitu.
tidak punya kasih kepada saudara-saudara. Belajar dari pengalaman Yesus, pelajaran dari Yesus sendiri. Ada dua macam saudara ya, saudara kandung dan saudara seiman. Nah, kalau saudara seiman belum tentu loh, saudara kandung belum tentu. Tapi bisa juga saudara kandung, juga saudara seiman. Nah, Yesus menghadapi saudara kandung yang banyak menyakiti dia. Tapi Yesus tidak marah. Di Matius 13, di Markus pasal 3, itu di Yohanes 7 ayat 5. Di Yohanes 7 ayat 5 itu, padahal pasal 6, Yohanes 6, Yesus sudah memberi makan 5.000 orang dari 5 ketul roti 2 ikan. Sisanya 12 bakul. Di pasal 7 ayat 1 sampai 5, bahkan saudara-saudara sendiri tak percaya kepadanya. Di Matius 13 malah ya keluarganya bilang, panggil dia tidak waras itu. Yesus sementara khotbah di dalam rumah, ibunya, sanak saudaranya itu nunggu di luar. Kasih tahu dia tidak waras itu. Tapi Yesus tidak marah. Tapi kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian dan sesudah naik ke surga, dua saudara kandungnya, satu yang bernama Yakobus diangkat jadi rasul. Itulah ada surat Yakobus itu, bukan Yakobus murid Yesus, sudah mati dia, sebelum itu sudah mati. Waktu di Kisah Rasul pasal 5, Yakobus sudah mati. Gara-gara Herodes merasa senang dengan pujian, bertindak menyiksa orang-orang Kristen waktu itu, termasuk Rasul Yakobus sudah mati di Yerusalem. Lalu Yakobus, penulis surat Yakobus itu Yakobus saudara seibu dari Tuhan Yesus. Tidak lagi kalau mestinya kan kalau sudah dari Yakobus saudara kandung Yesus Kristus, bukan. Dari Yakobus hamba Allah, coba atau 1-2 ayat lah nanti kita, kalau sudah kena kasih dari Joljuta, biar saudara kandung bisa jadi rohani. Ayo, Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Di Yakobus, di Yohanes pasal 7 ayat 5, tidak percaya. Di Matius 13 ayat 20, 21 sampai 25, jangan percaya, dia kerasukan setan, tidak waras. Tapi setelah aliran kasih dari Joljuta, Yakobus sadar, dapat kemurahan dari Tuhan. Lalu caranya mengasihi bagaimana? Sudah kandung yang seringkali bikin sakit. Yesus bilang, Nabi dihormati di mana-mana, tapi tidak di kampung halamannya dan di rumahnya sendiri. Betul tuh, saya ini hamba Tuhan. Tidak ada jemaat yang berani tepok-tepok saya punya belakang, atau pegang kepala saya. Cuma di rumah saya, adik-adik saya berani. Kalau di sini pengol tidak berani, biar opa di sini tidak berani kasih minum kepala saya. Pasti opa segan begitu ya, pasti. Kalau di rumah sendiri, malah bukan dipanggil nama saya yang nama-nama itu nama orang Jawa, Ganden. Nama saya dibilang, Den, Mas Ganden. Itu. Badan nama saya Sampirno di Antoro. Tapi ya begitulah, karena dulu dipanggil Ganden. Tidak ada yang jemaat pendeta Ganden, tidak berani. Tidak ada yang berani, memang tidak dihormati. Begitulah. Atau kalau saya menerangkan firman, so tahu karenanya orang itu. Biasa saya dikasih begitu. Dulu saya ceritakan begini, so tahu karenanya. Pernah telepon juga, menangis pertama, Mas tolong. Begini, Dek, ini kan ini. So tahu karena itu, langsung saya tutup teleponnya. Itu dulu, karena belum tahu bagaimana caranya menjangkau saudara daging ini, saudara kandung ini. Nah, setelah belajar, doakan. Malah disebut satu-satu sekarang. Hamba berdoa, kalau di sini buat kakak, adik, ipar, ponakan, cucu, saya doakan. Kalau pribadi saya sebut namanya. Saya sebut ponakan saya ini, saya sebut. Nah, keluarga saya, adik saya, keluarga ini, saya sebut kalau pribadi. Kalau di sini nanti kepanjangan marah, saudara, nanti itu jemaat-jemaat disebut. Nah itu, saudara kandung. Tapi yang kedua, saudara rohani. Saudara seiman, nah itu lain lagi, itu bisa jadi satu jemaat. Tuhan tolong. Jadi ada kasih yang diatur oleh Tuhan, tapi tetap kita mengasihi. Caranya, alirkan kasih dari Joljuta. Puji Tuhan. Ada kesaksian satu lagi,
Waktu kami tahun 79 datang di Sulawesi, karena memang kami datang di sini dulu ya salah satunya alasan yang paling kuat, kami tidak diterima lagi di kampung karena sudah jadi pengikut Kristus. Yaitu kami dihina, diejek di sekolah, saya dibully. Jadi pas ada yang menawari datang ke Sulawesi, bapak saya tanpa pikir panjang jual semua. Ya sudah, berangkatlah ke Sulawesi. Tujuannya di Sumbersari, Parigi. Begitu, tujuannya di situ. Nah, untuk menghindar, puji Tuhan. Mau menghindar keluarga begitu. Lama, 7 tahun. 7 tahun ada orang Jawa pulang satu kampung kami. Dia pulang ke kampung kami di Lumajang. Keluarga kami titip surat waktu itu tahun 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Masih susah surat-surat pun masih lama didapat. Paling cepat dititip orang itu. Kemudian naik pesawat Borak. Lalu tiba di Sumbersari. Pak Marno, ini ada surat. Tanya dulu, bagaimana di kampung? Oh, sehat-sehat semua. Oh, puji Tuhan. Karena dia tidak satu keyakinan. Ini ada surat dari si ini. Oh ya, langsung dibuka. Baru dibuka kepalanya kepada kakak di Sulawesi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak dibaca isinya, langsung dilipat. Isi lagi, nangis Bapak. Oh, haleluya. Pulang. Saya kira apa di rumah? Coba sini, ini mah sini, baca. 7 tahun. Saya ingat, saya marah waktu itu bapak saya waktu doa. Namanya anak kecil. Mana lantainya tanah, banyak tai cacing. Cuma dialas dengan karton, doa pagi. Nyanyiannya itu saja, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunaanku tanah liat. Biar kau kerjakan seturut, maumu, tos dikutik, disentil bibir saya. Maumu. Karena jengkel, cuma itu terus yang ditahu lagunya. Atau kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur, bukan syukur, syukur padamu. Maklumlah orang Jawa totok. Jengkel. Nah, disebut lagi namanya orang itu yang suka bully-bully saya di sana. Disebut si ini. 7 tahun Tuhan jawab doanya bapak saya, kami sekeluarga. Dan sekarang di tempat kami berdiri loh, gereja Pantai Kosta cukup besar. Dan keluarga kami sudah pernah ke sana, cuma kami yang belum. Sudah, yang dulu anti bisa. Caranya mengasihi lewat doa dinaikkan kepada Tuhan. Sebut namanya. Dan malam ini juga cara yang sama, belum kadaluarsa, belum expire, sama. Kita doakan. Saya mendoakan adik-adik ipar ponakan. Saya doakan sungguh-sungguh. Dan hasilnya sudah bisa saya rasakan. Sekarang sudah bisa saya rasakan. Tuhan tolong, saya bisa menggembalakan adik-adik. Adik ipar bisa menggembalakan ponakan, itu mujizat. Itu mujizat, itu pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, tundukkan kepala. Biar tanpa musik tidak apa-apa. Kita menyembah, kita ingat di hadapan Tuhan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Kita ingat di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Ingat sidang jemaat Tuhan. Ingat sanak saudara kami Tuhan. Kakak adik ipar ponakan kami, cucu. Ingat mereka Tuhan, haleluya. Ingat jemaat. Ingat pelayanan kami, hamba-hambamu Tuhan. Celikkan mata hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Secara pribadi ya, kita sebut di dalam hati orang-orang yang kita cintai di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, tolong. Yesus, tolong Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebut dalam hati kita. Sebut dalam batin kita. Haleluya.
Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan membenci mereka, jangan. Sekalipun mungkin hari ini tidak menyenangkan kita. Begitulah saudara kandung, begitulah. Tapi sebut di hadapan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang menjamah malam ini. Haleluya. Yang kedua, hamba Tuhan sebut sidang jemaat juga. Kita sebut jiwa-jiwa sidang jemaat. Haleluya. Yesus, Imam besar Gembala Agung. Tiada perkara yang terselubung di hadapan-Mu Tuhan. Semua nyata jelas Tuhan. Terima kasih cahaya kilat yang begitu terang dan cepat Tuhan. Sampai kami bisa melihat Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sampai mengalami penyucian meningkat melihat Engkau sebagai mempelai laki-laki surga. Ya Rabbah, haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau tidak hanya menyelamatkan hidup kami. Tidak Tuhan, tapi Engkau juga pasti bersedia. Merindukan juga menyelamatkan keluarga kami Tuhan. Sanak saudara kami, kakak adik ipar ponakan cucu kami. Dimanapun berada Tuhan, hujanilah dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Sebelum Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Syukur bagimu. Orang tua kami Tuhan. Yang masih ada Tuhan, tolong. Mereka sudah melahirkan kami, membesarkan kami tanpa pamrih. Mereka telah berkorban segala-galanya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati, terutama selamatkan dari angkatan yang jahat dan bengkok hati di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun Tuhan percayakan hamba layani. Baik secara langsung maupun virtual. Di berbagai tempat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memandang mereka dari tempat yang maha tinggi. Serta mengabulkan doa-doa dan permohonan mereka Tuhan. Termasuk keluarga kami di sini. Telah sedia hati tulus. Telah memberi tempat kami pakai untuk ibadah melayani di sini. Tetap hamba tidak lupa, berkatilah kiranya Tuhan. Balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Jasmani berkat, rohani lebih-lebih Tuhan. Seperti rumah Obed Edom demikianlah kerinduan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba Tuhan di Sintu Lemba tetap hamba mohonkan kasih karunia Tuhan. Tambahkan kami hikmat dan pengertian. Tambahkan kami urapan-Mu Tuhan. Tambahkan kami pemakaian Tuhan. Sampai kami semua berada dalam kegerakan yang besar ini Tuhan. Tuluskan hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Bisa ya? Mari. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku. Dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, oh terima kasih Yesus. Ku puji Kau, Yesus.
sembah Kau. Amin. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Kabulkanlah doa-doa kami hari-hari ini Tuhan. Pergumulan kami dalam menghadapi keadaan yang bergoncang-goncang, supaya kami tidak tergoncang. Mata hati kami tetap tercelik memandang pada rencana Tuhan yang agung dan mulia, sehingga tidak gampang goyah, tidak gampang lemah dan putus asa, tidak kecewa Tuhan, tapi tetap berharap, bersandar kepadamu Tuhan. Namamu dipuji, dipermuliakan. Kuatkan hati kami, iman percaya kami, pengharapan kami kepadamu. Terima kasih sepanjang malam yang akan kami tempuh Tuhan, beserta dengan kami sidang jemaat, mampukan kami tetap hidup benar dan suci di hadapanmu Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan. Kami percaya berkat-berkat jasmani telah diperintahkan untuk memberkati kami, membahagiakan kami Tuhan. Namamu dipuji, dipermuliakan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan-Mu dengan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kali. Kami tamatkan kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya.